Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku, Ramadan masih bersama kita dan kesempatan itu masih ada. Kesempatan untuk menata diri kita, menata iman kita, karena siapa yang peduli dengan imannya maka dia akan mendapatkan kebaikan. Saudaraku, satu kali seseorang datang kepada Abu Hanifah untuk mengadukan masalahnya. Wahai Abu Hanifah, saya telah menyimpan beberapa hartaku, tapi ketika saya butuh, saya lupa saya naruh di mana. Kemudian Abu Hanifah terdiam menjawab, sebenarnya ini bukan permasalahan ahli fikih, tapi coba kamu nanti malam sholat dengan khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya. Setelah itu, insya Allah kamu akan tahu ya, di mana kamu akan menemukan hartamu itu. Kamu akan ingat lagi. Kemudian laki-laki ini pulang, dia melaksanakan apa yang dipesankan, apa yang disarankan oleh Abu Hanifah. Malam dia sholat dengan khusyuknya, ya, yang lama, tenang, khusyuk. Dan setelah itu tiba-tiba dia teringat tempat di mana dia menyimpan hartanya itu. Keesokan harinya dengan penuh semangat, ya, kegembiraan yang luar biasa, dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, setelah menjumpainya, ya, setelah menemui beliau, wahai Abu Hanifah, terima kasih sekali, ya, harta yang sangat saya butuhkan sudah saya temukan. Terima kasih sekali atas saran Anda atau petuah Anda. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, saya sudah duga kamu akan menemukan hartamu, walaupun saya sendiri nggak tahu di mana kamu menyimpannya. Karena aku yakin setan tidak akan membiarkanmu khusyuk dalam sholat. Saudaraku, pernahkah kita mengalami hal seperti ini dalam sholat kita? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kekhusyukan sholat. Ya. Jangan-jangan kita sholat bersama setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika adzan dikumandangkan maka setan lari terbirit-birit, sembunyi sejauh-jauhnya sampai dia tidak mendengarkan lantunan adzan. Tapi ketika adzan usai, setan datang untuk menggoda manusia lagi. Dan ketika iqomat ini dikumandangkan, setan kabur lagi, pergi. Ya. Tapi setelah qomat selesai, setan datang lagi. Setan tidak akan terima kita bermunajat kepada Allah, bersendiri, bersanding dengan Allah, dengan nikmatnya. Tidak akan terima. Ini adalah sesuatu yang halus, yang sulit sekali kita mengelaknya. Tapi insya Allah bisa dengan belajar, dan belajar terus. Ada 10 tanda, ya. Ada 10 tanda
Anda sedang diganggu setan ketika sholat. Nah, ini sangat penting. Yang pertama adalah al-waswasatu inda takbiratul ihram. Perasaan was-was ya, takut, gelisah ya, ragu ya saat takbiratul ihram. Was-was ini karena mungkin merasa gerakan kita tidak tepat ya, atau kita merasa wudhu kita belum sempurna, atau kita gelisah ya, gelisah karena memikirkan banyak hal. Itu yang pertama. Jadi orang tanda kita itu dapat was-was, dapat gangguan setan ketika kita sholat adalah kita was-was ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa konsentrasi sehingga menjadikan bacaan sholat kita itu lupa. Yang sudah 30 tahun, 40 tahun kita baca sehari minimal 5 kali ya, itu bisa lupa. Lupa bukan karena kita tidak hafal, tapi karena kita tidak konsentrasi, tidak fokus ya. Yang ketiga kita lupa jumlah rakaat. Kita sering menyatakan kita sedang banyak masalah sehingga sholat pun jumlah rakaatnya lupa. Nah, ini berarti kita mendapatkan salah satu dari tanda-tanda kita sedang diganggu setan sholat kita. Yang keempat, teringat. Nah ini seperti yang kisah di awal, teringat dan memikirkan hal-hal duniawi. Abu Ayyub Al-Ansari pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Idni wa aujis, nasihati aku dengan singkat wahai Rasul, yang padat, singkat dan padat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul SAW bersabda, inda kumta fi sholatika, kalau kamu menegakkan sholat, fasoli sholata muwaddi'in, sholatlah seakan-akan kamu ini sholat terakhirmu. Jadikan sholatmu ini seakan-akan sholat terakhirmu. Sehingga dengan seperti itu kita tidak lagi, bisa jadi kita berpikir setelah sholat mati. Sehingga harta benda dunia yang kita punya itu ya, tidak bisa kita urusi lagi. Ini adalah godaan paling berat, godaan yang sangat berat, karena siapa yang lebih banyak hartanya maka dia akan lebih banyak membutuhkan dunia. Semakin kaya akan semakin butuh terhadap dunia. Itulah sifat dunia. Yang kelima adalah mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa. Padahal setelah sholat kita nggak ngapa-ngapa ya, tapi ketika sholat kita tergesa-gesa. Lah ini salah satu tanda kita diganggu setan. Saudaraku sekalian, kemudian ada 5 lagi yang berikutnya. Yang keenam adalah melakukan hal-hal di luar gerakan sholat ya. Kita pegang-pegang telinga walaupun tidak gatal, kita gerakkan jari jemari ya, sampai bunyi klek-klek, nah, karena refleks ya. Itu adalah gerakan-gerakan ya di luar sholat yang bisa menjadi pintu setan. Bahkan itu menjadi pintu setan untuk menggoda kita. Bahkan itu sudah menjadi tanda-tanda kita diganggu setan dalam sholat. Menoleh ke kanan dan ke kiri, ini yang 7. Nah, mungkin ada orang datang di sebelah kita melirik. Lah ini sudah buyar konsentrasi ya. Itu termasuk gangguan setan juga, perlu kita waspadai. Yang ke-8 adalah bersin berkali-kali. Bersin bukan karena virus, bukan karena ya sebab kita sakit,
Tapi bersin ini sebab gangguan setan. Kalau bersin berkali-kali, waspadalah, itu termasuk dari gangguan setan. Yang kesembilan adalah menguap dan mengantuk. Ketika kita bermain, ngobrol, kemudian beraktivitas, kita tidak ada menguap, tidak mengantuk. Tapi ketika sholat tiba-tiba menguap, tiba-tiba mengantuk. Nah inilah, perlu kita waspadai juga ini. Kemudian yang 10 adalah kita rasanya ingin buang angin, ya. Ketika kita sholat tiba-tiba langsung kayak pengen buang angin, lah itu tanda-tanda, ya. Tanda-tanda itulah 10 tanda-tanda sholat kita sedang diganggu oleh setan. Dari ke-10 ini jarang manusia yang bisa lulus. Sulit sekali untuk lulus kecuali dengan latihan dan latihan, ya. Belajar. Ada sekarang trik, ya, sedikit tips agar kita bisa sholat dengan khusyuk, sesuai dengan niat, sesuai dengan harapan kita dari awal. Ibnul Qayyim memberikan sedikit trik untuk kita beramal soleh, yakni dengan muhasabah qoblal amal. Sebelum beramal kita bermuhasabah, luruskan niat, fokuskan bahwa dengan 2 pertanyaan, 5, untuk apa sebenarnya kita sholat, untuk apa saya mau sholat, itu mau untuk apa, untuk siapa, ya. Dengan pertanyaan ini akan mengarahkan pikiran kita untuk fokus bahwa sholat kita hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua adalah kaifa, bagaimana kita melakukan sholat itu sesuai bimbingan, sesuai petunjuk Rasulullah. Itulah muhasabah qoblal amal. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sudah berusaha khusyuk ketika melakukan sholat. Kemudian di tengah-tengah, nah ini biasanya kita sudah berjuang keras di awal, khusyuk, ya. Kemudian di tengah-tengah setan itu datang, bisa masuk, ya, mengganggu hati kita, merusak konsentrasi kita, merusak kehusyukan kita. Nah, maka di dalam Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ini menyebutkan kalau kita sedang mengalami penyimpangan atau bergeser, ya, dari niat awal, maka triknya adalah kita langsung kembali ke jalan awal, kembali ke niat awal kita. Kalau kita pengen khusyuk sholat, pengen sholat dengan baik, maka kembalilah kepada tekad itu. Insya Allah segera, langsung, jangan kita turuti terus lamunan itu, nanti akan menjadi tidak khusyuk. Itulah beberapa tips agar kita bisa meraih sholat dengan khusyuk, dengan damai, sehingga sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Bilal, ya Bilal arihna bisolah, ya Allah rehatkan hatiku, rehatkan jiwaku dengan sholat, sehingga kita menjaga sholat kita untuk mendapatkan ketenangan hidup kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.